Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Kak Friska dan kita akan bersama-sama ada di kelas pemuritan Fiskal 2023-2024 dengan kita memiliki visi nih adik-adik. Visinya adalah menjadi murid Yesus dan menghidupi karakternya. Nah, di bulan Juli ini kita akan bersama-sama belajar mengenai karakter penuh perhatian. Adik-adik tahu nggak ya penuh perhatian itu seperti apa? Penuh perhatian itu adalah sikap yang sungguh-sungguh mau mengerti dengan cara memusatkan perhatian kita dan mau mendengar hal-hal yang baik dan yang benar. Nah, di Lukas 8 ayat 18 dikatakan karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap daripadanya. Adik-adik, melalui perumpamaan tentang pelita ini, Yesus menyampaikan bahwa betapa pentingnya di dalam kehidupan kita sebagai terang. Nah, makna penting ini harus diperhatikan dengan penuh perhatian adik-adik. Bahwa dikatakan oleh Yesus, konsep perhatian harus diwujudkan dari konsep mendengar yang atentif. Adik-adik, kenapa sih kita harus penuh perhatian? Karena Yesus sendiri yang sampaikan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Memusatkan dengan seperti apa? Menyatakan bahwa sikap penuh perhatian adalah sikap yang selalu diminta oleh Allah. Allah meminta agar kita memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mendengar suaranya. Ketika kita mendengarnya dengan penuh perhatian, maka kita akan hidup. Jadi adik-adik, bahwa penuh perhatian itu juga adalah sesuatu yang diminta oleh Allah sendiri, supaya kita mau mendengar suara Tuhan. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama adik-adik. Yang kedua, Paulus menegaskan juga di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-15 bahwa Timotius harus memusatkan perhatiannya kepada ajaran kitab suci dan hidup di dalamnya agar ada kemajuan di dalam kehidupannya. Bukan saja kita juga hanya mendengar suara Tuhan, tapi juga mendengar suara kepada nasihat-nasihat orang tua, kepada guru kita, kepada pembimbing kita, juga kepada kakak-kakak rohani kita, mentor-mentor kita yang ada di PPA ataupun juga ada di gereja. Kenapa adik-adik? Karena mereka juga adalah orang-orang yang dipercayakan supaya kita boleh mendengar apa yang mereka perintahkan kepada kita. Dengan demikian, dengan seperti itu, maka kita juga bisa tidak hanya hidup biasa-biasa saja, melainkan kehidupan yang penuh dengan kemajuan. Nah adik-adik, apakah kita sehari-hari sudah mau mendengar suara Tuhan atas hidup kita? Apakah kita sudah mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita? Atau kita hanya cuma mendengar lalu kita membiarkan begitu saja? Jangan ya adik-adik, tetapi biarlah telinga kita mendengar apa yang Tuhan perintahkan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Apakah kita juga penuh perhatian atas setiap firman Tuhan yang kita boleh baca? Apakah kita hanya sekedar membaca setiap minggu, setiap sekolah minggu saja? Ataukah kita benar-benar merenungkan kebenaran firman Tuhan? Karena setiap firman Tuhan pasti menasihati setiap adik-adik, pasti juga memberikan suatu kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya kita harus mendengar suara Tuhan, sekali lagi, apakah kita mau juga mendengar nasihat dari orang tua, dari kakak-kakak pembimbing, dari mentor, atau juga dari kakak-kakak rohani kita? Apakah kita sering membantah mereka? Apakah kita sering
membiarkan begitu saja atau kita mencoba untuk mendengar dengan baik. Kita diciptakan telinga juga untuk mendengar penuh dengan perhatian. Adik-adik, Kak Priska mau supaya kita boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Tidak hanya kita juga menghasilkan buah-buah roh, tetapi adik-adik dan Kak Priska juga bisa menghasilkan buah-buah roh itu dan menjadi saksi untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Mari bersama-sama kita mau menjadi murid Yesus dan juga menghidupi karakternya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.